Nggak usah tuh ngomong. Ganti-ganti ya kan. Langsung. Ya, satu aja lo aja lu. Yaudah, Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Juliasa Cikirani dengan NIM 64232278. Saya Selvi Adalia dengan NIM 64232303. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yevin Rohman dengan NIM 64232281. Perkenalkan, nama saya Rabian. Nama saya Aditya Fauzan dengan NIM 64232220. Saya Zafran Berpatan dengan NIM 64232260. Dan nama saya Iqbal Nasrullah dengan NIM 64232241. Saya juga dengan NIM 642322. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Langsung saja kita masuk ke materinya. Aspek pasar dan pemasaran merupakan fondasi utama dalam studi kelayakan bisnis karena menjawab pertanyaan penting, apakah produk dibutuhkan, siapa pembelinya, dan bagaimana menjangkaunya. Aspek pasar berfokus pada analisis struktur pasar, karakteristik konsumen, permintaan dan penawaran, tingkat persaingan. Sementara aspek pemasaran mencakup strategi memenangkan hati konsumen melalui bauran pemasaran atau marketing mix, seperti produk, harga, tempat, promosi, serta tambahan orang, proses, dan bukti fisik untuk sektor jasa. Oke, selanjutnya itu dalam berbisnis itu membutuhkan kombinasi antara analisis produk, analisis pasar yang baik dan strategi pemasaran yang adaptif. Nah, tujuannya itu untuk menganalisis peluang, terus memahami konsumen dan menerapkan STP, yaitu segmenting, terus targeting dan positioning. Hasil yang didapatkan dari menerapkan 3 tersebut adalah perusahaan atau bisnis dapat menghasilkan produk yang tepat sasaran dan dapat membangun hubungan dengan pelanggan untuk jangka panjang demi keberlangsungan perusahaan. Aspek pasar adalah studi, selanjutnya ada pengertian. Aspek pasar adalah studi dalam kelayakan bisnis yang menganalisis permintaan, penawaran, harga, potensi pasar, dan persaingan untuk memastikan produk dapat diterima konsumen. Ini mencakup analisis perilaku konsumen, segmentasi, dan tren industri untuk menentukan strategi pemasaran yang kompetitif. Lalu selanjutnya, pemasaran dalam kelayakan bisnis adalah studi mendalam untuk menganalisis potensi pasar, permintaan, dan strategi pemasaran seperti produk, harga, distribusi, dan promosi, guna memastikan produk atau jasa dapat diterima konsumen dan menguntungkan sebelum bisnis dijalankan. Selanjutnya tujuan utama aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui seberapa besar permintaan, penawaran, serta potensi pasar atau potensi pasar produk atau jasa yang akan dijual, guna meminimalkan resiko kegagalan bisnis. Lalu yang kedua, sedangkan tujuannya adalah memetakan peluang, pengukuran daya beli, dan meminimalkan resiko kegagalan usaha di masa depan. Dari sisi produsen, pasar dibedakan menjadi persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual dengan produk homogen atau sama persis. Harga ditentukan pasar dan produsen tidak bisa memengaruhi harga. Contohnya yaitu beras atau jagung. Sementara pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi monopoli
satu produsen, contoh PLN, dan oligopoli, beberapa produsen besar, contoh operator seluler, dan monopolistik, yaitu banyak produsen dengan produk berbeda ciri, contoh restoran atau sabun mandi. Semakin sedikit produsen dan semakin unik produk, semakin besar kemampuan produsen menentukan harga. Selanjutnya, dari sisi konsumen, pasar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar yang pembelinya merupakan individu atau rumah tangga yang produknya digunakan untuk keperluan sendiri, contohnya membeli baju atau sabun. Yang kedua adalah pasar industri. Pasar industri adalah pasar yang pembelinya merupakan perusahaan untuk kebutuhan produksi, misalnya pabrik membeli tepung. Yang ketiga, pasar reseller. Pasar reseller yaitu pasar yang pembelinya distributor atau toko untuk dijual kembali, misalnya grosir. Yang terakhir ada pasar pemerintah atau organisasi, yaitu pasar yang pembelinya merupakan instansi seperti sekolah, rumah sakit atau pelayanan publik. Selanjutnya, ada materi aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Kedua ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan bersedia dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Yang ketiga ada proyeksi permintaan dan penawaran. Proyeksi permintaan dan penawaran adalah perkiraan jumlah permintaan dan penawaran di masa depan berdasarkan data historis, tren pasar, dan kondisi ekonomi. Yang keempat ada proyek penjualan. Proyek penjualan atau sales projection adalah estimasi jumlah produk atau jasa yang dapat dijual dalam periode tertentu. Yang kelima ada produk, barang atau jasa. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, baik berupa barang fisik maupun jasa. Yang keenam ada analisis pesaing. Analisis pesaing adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan persaingan di pasar. Yang ketujuh ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan perilaku yang sama. Yang ke-8 ada pemasaran dan implementasi strategi. Pemasaran adalah kegiatan untuk mempromosikan dan menjual produk kepada konsumen, sedangkan implementasi strategi adalah pelaksanaan rencana pemasaran yang telah dibuat. Berikutnya ada analisis digunakan dalam aspek pasar. Yang pertama analisis kritis untuk membuat proyeksi tingkat permintaan dan penawaran produk dari objek yang dikaji. Dikaji itu dalam bentuk ilmu statis atau riset operasi. Yang kedua ada analisis SWOT. SWOT itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Itu diolah dalam manajemen strategi. Yang ketiga ada riset pemasaran atau marketing research, yang bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang akan ditawarkan diminati calon konsumen. Riset dapat dilakukan melalui tes produk ataupun tes pasar dan lain-lain. Selanjutnya ada data-data yang diperlukan. Yang pertama ada objek pendirian usaha baru. Objek ini dibagi menjadi 3 data. Yang pertama data permintaan konsumen. Data yang diperoleh melalui teknik kuesioner, observasi langsung, dan teknik khusus. Yang kedua ada data permintaan dari produk sejenis. Data yang beredar di pasar melalui jalur distribusi, agen atau distributor, dan berdasarkan jumlah produksinya. Yang ketiga data pesaing. Data yang didapatkan dari survei langsung ataupun dari data primer yang diperoleh dari instansi terkait. Selanjutnya yang kedua objek studi kelayakan pengembangan dan akuisisi, yaitu ada data empiris atau historis. Berbeda dengan usaha baru, pengembangan usaha menggunakan data masa lalu atau penjualan historis. Angka penjualan yang sudah terjadi dijadikan acuan untuk memprediksi masa depan. Di masa depan terhadap produk yang akan dikembangkan perusahaan tersebut.
Lalu selanjutnya yang terakhir ada core marketing konsep. Di sini tertulis yang pertama target pasar dan segmen pasar, lalu pertukaran dan transaksi, kemudian kebutuhan, keinginan dan permintaan, hubungan dan jaringan, pemasaran dan prospek serta saluran pemasaran, lalu produk, penawaran dan merek, tempat pasar, ruang pasar dan pasar meta, nilai dan kepuasan rantai pasokan, kompetisi, lingkungan pemasaran serta program pemasaran. Selanjutnya ada kuis, yaitu pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis? Yang kedua, sebutkan salah satu jenis pasar dari sisi produsen. Apakah ada yang ingin menjawab? Apa itu tujuan utama aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis? Jawabannya adalah untuk mengetahui permintaan, penawaran, harga, dan potensi pasar guna meminimalkan risiko kegagalan bisnis. Ya, setuju, betul. Selanjutnya ada lagi jawaban nomor 2. Ada hadiahnya. Hadiahnya pilih di kantong saya atau di kantong aja. Ada yang mau jawab? Ayo, hadiahnya pergi haji jika mampu. Ya, silakan berdiri. Ya, Pak. Iya, situ. Jawabannya ialah pasar persaingan sempurna atau pasar tidak sempurna, seperti monopoli, oligopoli, monopolistik. Udah. Setuju? Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai aspek pasar dan pemasaran. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nggak ada sesi tanya ini apa, teman yang bertanya ya, harusnya ada yang pertanyaan. Oke. Sedikit tambahan dari saya tentang aspek pasar dan pemasaran gitu ya. Oke, apa itu pasar ya? Pasar kalau secara singkat bisa saya katakan pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli ya. Nah, istilahnya kalau dulu kita tahunya ada yang namanya pasar minggu. Kenapa pasar minggu? Mungkin dulu berkumpul itu setiap hari Minggu. Kenapa? Karena zaman dulu mungkin transportasi agak susah, orang juga tinggalnya jaraknya jauh-jauh, sehingga untuk ke pasar mereka hanya bisa seminggu sekali. Ya, kebetulan hari Minggu adanya di pasar Minggu. Lalu hari Rebo di mana? Di pasar Rebo kan gitu ya. Nah, jadi kalau dulu istilahnya ya, orang itu ketika bertransaksi ya di satu tempat itu harus saling bertemu. Ya. Nah, kalau zaman sekarang sudah ada yang namanya e-commerce ya. Jadi transaksinya bisa secara online ya, bisa lewat Shopee, Tokopedia ya, marketplace dan lain-lain kan gitu ya. Nah, jadi istilahnya pasar itu adalah tempat kita ya penjual dan pembeli itu saling bertemu untuk bertransaksi baik itu secara fisik maupun non fisik.
baik secara offline maupun secara online gitu ya. Nah, tadi dikatakan ya bahwa ada yang namanya pasar monopoli. Pasar monopoli itu artinya cuma satu penjual ya, tapi pembelinya banyak. Contohnya apa tadi, PLN ya. Nah, listrik itu dimonopoli oleh PLN. Jadi nggak ada yang bisa bikin listrik tuh. Bahkan kalau bikin listrik sendiri tuh ya, bikin panel listrik itu harus izin dari PLN ya. Lalu kemudian ada yang namanya oligopoli. Oligopoli itu sedikit penjual tapi banyak pembeli. Contohnya apa? Contohnya motor. Ya, motor itu cuma dikuasai oleh brand Jepang ya. Brand Jepang pun cuma 3 yang paling menguasai banget gitu ya. Yamaha, Honda, Suzuki. Ya, Kawasaki juga kadang ya. Kawasaki juga khusus untuk motorsportnya aja kan gitu ya, atau moge-mogenya aja. Ya, Kawasaki yang 4 silinder itu rata-rata orang lebih senang pakai Kawasaki. Ya, sedangkan kayak TVS ya, KTM ya itu hanya sebagai pelengkap. Nah, terkadang mereka nih karena mereka sedikit ya, kalau monopoli dia bisa menentukan harga. Nah, kalau yang sedikit mereka juga bisa nih dengan cara apa? Membuat yang disebut dengan kartel ya. Jadi mereka saling berhubungan ya untuk istilahnya mereka yang mengatur harga ya. Tapi ini kalau di dalam di dalam pasar itu dilarang ya kartel itu gitu. Ya harus benar-benar berdasarkan kesepakatan harga dari pasar. Lalu kemudian yang disebut dengan pasar persaingan sempurna ini ya yaitu banyak penjual ya, pembelinya mungkin ya tertentu gitu ya untuk barang yang homogen. Contoh, kalau kita mau beli handphone di Detos ke lantai berapa tuh? Lantai 3 ya, masalah ya? Ya, itu kan yang jual handphone semua kan gitu ya. Nggak ada jual yang lain kan gitu. Ya, itulah disebut kan pasar monopsoni itu ya, pasar persaingan sempurna. Ya, di mana di situ benar-benar produsen itu tidak bisa menentukan harga. Makanya kalau kita nggak hati-hati beli handphone di ITC misalkan gitu ya, atau di Detos kayak gitu-gitu ya, itu kadang suka dapat harga yang mahal ya. Nah, kalau mau tahu ya sebenarnya di Detos itu penjualnya itu cuma 1 atau 2 toko aja sebenarnya. Kan kadang kita suka tuh ya masuk ke counter yang kecil gitu ya, yang display handphonenya sedikit, tapi ketika kita tanya handphone ini pasti dia ada tuh, dia bilang ada di gudang kan gitu ya. Terus ditelepon tuh, itu sebenarnya dia nggak ke gudang tapi ke toko yang jual handphonenya gitu. Ya, jadi kalau kita mau cari harga barang yang murah di ITC, cari yang benar-benar toko. Ya, jadi kalau kita nggak ngerti harga, kita beli di counter-counter yang nggak jelas gitu istilahnya, itu biasa dimahalin. Saya pernah nyoba tuh, ya. Saya tahu nih, saya udah melihat di online, di pasaran online-nya berapa ya kan. Lalu saya cek datang ke sana, ternyata mereka tawarnya lebih mahal. Jadi jangan kira di ITC itu kita bisa beli lebih murah. Ya, jadi mau kemana-mana kita cek tokonya paling gede kalau mau beli handphone, jangan main di toko-toko yang kecil. Ya, itu pasti kalian dikerjain nanti kan gitu. Ya, nah, jadi istilahnya ketika kita punya produk, ya kita harus tahu dulu pasar yang mau kita masuk itu pasar yang seperti apa. Contoh misalkan kalau kita mau jualan masakan yang fresh, kira-kira kalau jualan online bagus nggak? Enggak ya. Pengiriman JNE ya kan, jual seblak ya sampai 3 hari ya kan. Nah, itu udah keburu basi ya. Nah, artinya kalau kita mau jualan seblak ya jualanlah yang offline gitu. Kenapa? Barang fresh. Atau kalau mau online pakai Shopee Food atau GoFood yang bisa langsung diantar dan jaraknya jarak dekat, nggak jarak jauh ya. Belinya dari Papua, ininya di Jakarta kan gitu ya. Nah, itu nggak mungkin GoFood sampai kan gitu dalam waktu 1 hari. Ya, nah itu. Kalau kita jual baju, lebih bagus di mana? Jual pasar Senen ya, Tanah Abang loh ya. Ya, tapi maksudnya secara online atau offline bagusnya. Kemarin kan udah dibahas ya tentang kenapa Matahari Ramayana itu pada tutup ya, udah kan? Ya, artinya apa? Lebih bagus jual secara online. Kenapa? Karena minim biaya. Ya. Jadi kalian bisa jual lebih murah, bersaing dengan toko offline. Jadi kalau kita suka lihat orang jualan baju ya murah sih, 100.000, 3 misalkan daster gitu ya. Tapi dia jualan fokusnya di offline itu biasanya akan rugi dia, cepat tutup. Coba aja cek ya.
Jadi kalau kita mau jualan fashion lebih bagus di online karena kita bisa nekan dan segmennya apa namanya jangkauan dari customernya itu bisa lebih banyak. Kenapa? Karena dia barang slow moving ya, barang yang nggak banyak orang beli. Jadi nggak sering orang beli gitu ya. Jadi ketika nggak sering orang beli, kita butuh banyak customer ya untuk dijangkau. Agar apa? Ya minimal hari ini ada yang beli gitu loh ya, karena jangkauannya itu gitu ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi masuknya pasar itu ya, yaitu kita harus tahu produk kita itu bagusnya masuk market seperti apa ya. Di depan rumah bisa nggak atau harus ke keramaian kan gitu ya. Kalau jualan itu lebih bagus yang banyak pesaing atau yang sedikit pesaing? Sedikit. Ya tadi saya contohin apa tuh yang di toko handphone ya, itu banyak pesaing kan di lantai 3, tapi kenapa orang kalau mau buka counter maunya di lantai 3, kenapa nggak lantai 1 misalkan yang nggak ada pesaingnya ya kan? Karena kalau kita lihat dari sisi konsumen, pasti konsumen maunya kalau tahunya kalau mau beli handphone di lantai 3, nggak mungkin ke lantai 1. Lantai 1 itu tempat orang jual kacamata kan gitu kan. Nah iya, jadi ketika orang muter-muter lantai 1 pasti nyari kacamata bukan nyari handphone ya. Makanya kenapa orang lebih milih jualan di pasar ya, tempat-tempat yang udah rame, udah banyak yang jual, masih ada aja orang yang bikin minta lapak di situ. Kenapa? Karena udah ada customernya, nggak perlu lagi cari customer ya. Kecuali ya kan sering kita temu ya di TikTok atau di Instagram ada yang namanya hidden gem ya, tempat makan yang nggak ketahuan tuh ya, nggak ketahuan tapi bisa di ini. Nah itu artinya apa? Promosinya harus kuat, artinya dia harus bisa mendatangkan konsumen ke tempat dia. Kalau promosinya nggak kuat, ya sudah, orang nggak ada yang tahu, ya dia jualan di situ gitu. Ya makanya hidden gem itu kan selalu dia pasti akan mengundang TikToker atau apa gitu ya untuk mereview tempat dia gitu. Atau bahkan dia bikin sendiri tuh, biar orang pada datang ke tempatnya. Nah itu seperti itu ya. Jadi sosmednya dia harus kuat. Kalau memang dia mau bikin di tempat yang jarang pesaing, ya jarang pengunjung, dia harus bisa mendatangkan pengunjung. Kalau nggak bisa, ya udah kita jualan di tempat yang ramai aja ya. Itu seperti itu ya. Lalu ada yang namanya hukum penawaran dan permintaan ya. Dulu belajar ekonomi manajerial ya, pusing nggak kalau suruh bikin kurva. Ini saya ajarin caranya yang gampang ya. Jadi udah telat tapi ya semester 4 Pak kemarin ajarin ya, jadi kita bisa ya. Karena ada price, ada quantity ya. Nah ini misalkan hukum permintaan. Kalau hukum permintaan itu garisnya yang begini ya, ini A misalkan, yang begini B atau yang begini C. Garis yang mana? A, B apa C? Ya ingat ya, karena ngapal gini pusing kan, apalagi kalau kurvanya digabungkan yang sini SMC, ini delta C kan gitu ya, consumption ya. Nah itu yang akan bikin orang bingung ya. Jadi caranya gampang ya, harus dilogikakan ya. Jadi main logika gitu ya. Jadi kalau yang di atas ini adalah X, ini adalah Y. X itu apa? Variabel in the, nah kemarin gimana sih kita belajar yaitu variabel dependen. X itu yang mempengaruhi, yaitu yang dipengaruhi. Berarti sekarang yang mempengaruhi itu adalah harga. Semakin naik harga, maka permintaan akan semakin naik apa turun? Turun. Semakin mahal berarti permintaan akan semakin turun. Ya, berarti kalau semakin mahal di atas ini, maka permintaan akan semakin turun. Kalau semakin rendah harga, maka permintaan akan semakin naik, ya kan? Berarti yang mana? Yang B, ya. Oke, jadi kalau harga naik, maka permintaan akan semakin turun. Kalau permintaan turun, maka akan semakin, nah kan bingung. Permintaan turun, maka harga akan semakin ragu-ragu. Permintaan naik, harga naik, maka permintaan akan semakin turun. Nah, yakin ya. Permintaan turun, maka harga akan semakin
Kalau yang pertama diomongin berarti itu adalah X-nya yang mempengaruhi gitu loh. Ya, itu yang harus kita pakai logikanya. Jadi kalau permintaan turun, maka harga akan semakin turun. Kalau permintaan naik, harga akan semakin naik. Contoh apa? Contoh kalau lagi lebaran kan gitu ya. Lebaran kenapa harga telur naik? Karena banyak orang yang minta untuk bikin kue. Ya, kenapa daging ayam naik? Karena banyak orang yang cari buat bikin opor. Ya, nah itu gitu loh. Nah kalau permintaan turun semakin sedikit, maka produsen akan menurunkan harga. Contoh misalkan kalau kita sering ada ya, kalau dulu ya, tahu sekarang masih ada apa enggak ya? Ada namanya istilahnya nomad, nonton hemat. Jadi kalau ke bioskop itu, kalau mau harganya murah di hari Senin, ya harga lebih murah. Jadi kalau kayak tempat-tempat hiburan, ya dia itu ketika hari libur itu harga normal, tapi ketika hari biasa, ya jadi weekday dia akan turunin harga. Kenapa? Karena permintaannya sedikit ketika weekday kalau tempat hiburan. Ya biar minimal orang mau datang karena harga yang murah. Ya, nah itu jangan bingung ya. Jadi cara membuat kurva itu satu adalah jangan bingung dulu, ya. Tapi kita tenang, lalu kita pikirkan, ya mana X mana Y, gitu. Ya, makanya kan suka ada kurva yang begini, gitu ya. Gabungan lalu nanti ada titik singgungan, disitulah sebagai titik keseimbangan equilibrium kan gitu ya. Nah di sini titik persimpangannya. Padahal sebenarnya ini juga belum pasti di sini gitu loh ya. Tapi karena pakai analisis tadi ya, ada namanya analisis least square. Ini analisis square kayak gini nih ya. Nah ini titik persinggungan ini dianggap sebagai titik equilibrium gitu ya. Walaupun faktanya belum tentu seperti itu. Nah itu kayak gitu ya. Berarti yang ini berarti yang mana? B ya. Kalau hukum penawaran yang A. Semakin tinggi harga, maka penawaran akan semakin naik apa turun? Jadi kalau permintaan itu dari sisi konsumen, dia yang mau beli. Kalau penawaran itu artinya barang yang ditawarkan dari sisi penjual. Ya, jadi kalau harga naik, kira-kira Anda mau jual barang Anda nggak? Mau ya? Berarti kalau harga naik, maka penawaran akan semakin naik. Gitu. Ya, berarti kalau harga semakin turun, penawaran akan semakin turun. Contoh ya, dulu waktu perang Rusia Ukraina, itu harga CPO dunia ya, atau minyak goreng mentah dunia itu naik. Tapi di dalam negeri pemerintah menahan harga nggak boleh lebih dari 14.000 per liter. Apa akibatnya? Barang langka ya, karena produsen nggak ada yang mau jual ya, karena barang murah ya kan. Tapi ketika dilepas akhirnya langsung naik tuh, seliternya jadi 28.000 atau ada yang 20.000 gitu ya. Itu stok banyak lagi karena barangnya udah naik harganya, maka yang jual lepas gitu ya. Nah sekarang dibalik ya, kalau penawaran banyak maka harga akan semakin penawaran banyak, harga akan semakin naik. Contoh ya, musim rambutan, kan banyak tuh ya rambutan yang jual rambutan. Kira-kira harga rambutan naik apa turun? Naik apa turun? Banyak yang jual rambutan nih, harga naik apa turun? Banyak yang jual kan, ya turun kan? Ya nggak usah ragu ya. Jadi kalau banyak penawaran, banyak yang jual, maka harga akan semakin turun. Kalau sedikit yang jual, harga akan semakin naik. Kenapa? Karena barangnya langka. Yang minta banyak, tapi yang jual sedikit. Ya, jadi kalau kurva dilogikain dulu, jangan langsung hajar. Apalagi kita ngapal nih, ngapal capek. Ya, main kurva begitu. Ya, jadi kita logikain dulu, baru ketemu garisnya. Ya, berarti kalau ini kan garisnya A gitu ya, kalau hukum penawaran. Ya, ini sederhananya. Ya, saya juga kadang kalau kurva itu suka lupa-lupa. Ya, karena emang nggak dihafal. Jadi ketika saya ini lihat kurva, saya baca dulu, pahami dulu nih garis ini, oh ini, oh garis ini, oh ini, oh ini gitu. Baru saya ngajarin ke mahasiswa gitu. Kenapa? Karena kalau untuk ngapal, terus terang saya memori saya kurang kuat.
Tapi kalau untuk pemahaman, nah itu kuatnya saya itu di situ. Ya. Oke, paham sampai sini ya? Oke, ada pertanyaan soal pasar sebelum kita masuk ke pemasaran? Ada? Tanya dong, ya. Wah, ini nggak ada yang nanya ya, biar saya agak sedikit tertantang nih. Sombong ya. Oke, kita lanjut soal pemasaran ya. Apa sih pemasaran itu? Secara singkatnya, secara mudahnya, pemasaran itu adalah cara bagaimana produk kita ada di tangan konsumen. Artinya bagaimana produk kita itu dibeli. Ya, nah itu ada alurnya. Nah ini juga bisa dipakai nih ilmunya untuk para jombloan dan jomblowati. Di sini ada yang jomblo? Nggak ada? Laku semua? Laris? Laris semua, alhamdulillah laris. Berarti ilmunya nggak kepake dong nih ya. Ya, ini yang jomblo nih ya, ini bisa dipakai ya, baik laki-laki maupun perempuan. Pakai teknik marketing nih ya, strategi pemasaran ya, biar gimana caranya kita bisa dimiliki oleh pasangan, bukan kita memiliki pasangan, tapi kita dimiliki oleh pasangan kan gitu ya. Nah. Pernah tahu STP apa? Segmentasi. Oke, sip. Ya, betul ya. Segmentasi, targeting, positioning ya. Saya ambil contoh ya. Misalkan saya laki-laki nih, suka cewek apa? Misalnya suka cewek yang tinggi, putih, ya, langsing, pinter, soleha, kaya, ya kan? Gak pelit, misalnya gitu ya. Itu namanya segmen tuh. Ya. Lalu kemudian targeting. Saya cari ini misalkan di kelas ini ada nggak ya yang kayak gitu. Nah itu target tuh, nyari target kita ya. Oh nggak ada misalnya di kelas ini misalkan gitu ya, cari di kampus ini ada nggak? Oh nggak ada juga, kita cari di ini ya, emang nggak ada ya kayak gitu ya, terlalu perfect ya kan. Nah, ya artinya target itu yang ingin kita capai nih ya, ingin kita tuju. Contoh di kelas ini ada nih, wah ada cewek cakep nih kan gitu ya, targetnya udah ketemu, lanjut ke positioning. Positioning itu adalah bagaimana menempatkan ya produk kita di otak konsumen. Artinya adalah ketika kalau kita mau deketin cewek, bagaimana kita bisa selalu diingat oleh si cewek itu gitu, teringat-ingat gitu ya. Kalau cewek ke cowok itu kan gitu ya, biar cowok itu selalu teringat-ingat dengan saya kan gitu ya. Nah itu namanya positioning. Ya, contoh ya, kuliah. Nah, itu namanya kalimat positioning. Ketika kamu dibilang kuliah, kamu udah langsung ingat BSI aja. Kenapa kok BSI aja? Ya, dia punya satu lagi ya kampus ya, BSI itu satu grup dengan Nusa Mandiri. Apa tagline Nusa Mandiri? Mau jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Kenapa kok tagline kayak gitu? Karena dulu BSI itu adalah akademi D3. Jadi cuma kuliah doang, nggak jadi sarjana. Makanya tagline-nya kuliah BSI aja, jadi sarjana Nusa Mandiri tempatnya kan gitu. Akhirnya yang D3-nya lulus dari BSI langsung pada pindah ke Nusa Mandiri buat jadi sarjana gitu. Nah, kalau sekarang kan BSI udah universitas, udah jadi sarjana semua gitu ya. Harusnya tagline-nya agak dirubah tuh gitu ya. Tapi jangan sama dengan Nusa Mandiri gitu. Ya akibatnya apa? Sekarang Nusa Mandiri kekurangan mahasiswa karena lemparan dari BSI udah nggak ada kan gitu. Ya, dulu kan BSI kan wah apa namanya sebutnya kampus franchise ya, bukan franchise, kampus Indomaret ya kan, karena cabangnya ada di mana-mana kan gitu ya, saking banyaknya gitu ya, mahasiswanya banyak ya, nah itu kayak gitu ya. Oke, bagaimana menempatkan itu ya? Ada konsep yang namanya AIDAS, pernah dengar? Apa? Waktu entrepreneur nih ada. A, attention. Wah, udah ketemu nih. Gimana caranya kita tarik perhatian dia kan gitu? Ya nggak? Deket-deketin, SKSD, sok kenal sok dekat kan gitu kan? Terus coba ajak ngobrol. Ternyata dia ngerespon ya kan gitu kan? Kalau nggak ngerespon ya udah, ngapain maksain diri kan gitu? Ya, berarti dia nggak suka sama saya. Ya, simpel aja gitu ya. Tapi ketika dia ngerespon, maka kemudian kita lanjut dengan interest, ketertarikan. Apa sih dia tertariknya? Oh, dia itu tertarik misalkan dengan coklat.
sukanya coklat. Tiap hari kita bawain coklat. Oh, dia sukanya iPhone. Tiap hari kita bawain iPhone. Bangkrut ya. Ya. Nah, jadi apa sukanya dia? Oh, dia suka cowok yang pinter. Wah, setiap di kelas nanya, jawab, wah dia pinternya kan gitu ya. Suka cowok yang wangi, datang ke kampus siram parfum 1 ember kan gitu ya, biar wangi selalu kan gitu ya. Nah, jadi tertarik nih ya, apa ketertarikan dia, kita coba cari tahu kan gitu. Ya, cari tahu. Nah, ternyata udah nih ya, koplah kita sama dia. Muncul yang namanya desire ya. Desire itu gimana? Kita semakin intim ya, artinya bahwa intim ya, jangan negatif ya intimnya ya. Makin intim, kita sering ajak jalan ke mana-mana gitu ya, jalan ke mall ya, ke tempat wisata ya. Jangan ajak jangan jalan-jalannya ke Empang gitu ya, jangan ya. Ke Setu ya, yang murah ya kan. Candlelight dinner ya kan, makan malam yang mesra, yang ini ya, yang romantis ya, sehingga dia akan semakin ingin jadi pacar kita ya. Lalu kemudian jadilah yang namanya action gitu ya. Maukah kamu jadi pacarku kan gitu? Wah, aku mau kan gitu ya. Nah, udah tuh ya, jadi pacar. Kalau udah jadi pacar udah selesai? Belum. Apa ini? Satisfaction. Ya, bagaimana dia puas dengan kita gitu kan? Kita bikin dia selalu puas dengan kita ya. Puas bukan dalam hal negatif ya. Ya, artinya apa? Ya, ketika pacaran sering dikasih perhatian ya, sering dikasih hadiah gitu ya. Jadi biar dia nyaman sama kita. Ya, ini yang nanti akan jadi sukses ya. Nah, kalau produk ya, contoh produk ya. Kalau kita mau belanja online misalkan Shopee lah ya. Biasanya kalau saya mau nyari baju, kalau kita mau nyari baju nih, apa dulu yang kita cari nih? Kita ketik dulu ya. Ketik misalkan daster seksi misalnya, atau gimana? Daster murah misalnya gitu ya. Nah, biasanya pertama kita klik itu yang mana tuh? Yang gambarnya bagus sama harga murah, biasa begitu ya. Tapi kalau yang nggak penting harga, biasanya lihat gambarnya bagus kan gitu ya. Itu artinya attention tuh. Jadi kalau kamu jualan online, bikinlah gambar yang benar-benar bagus. Lalu gimana caranya biar harganya jadi murah? Biasa ada keyword tuh. Ya, kalau belajar dalam digital marketing itu ada namanya keyword. Jadi misalkan kita main di daster murah misalkan. Ya, kita jual daster murah, ternyata harga yang kita tawarkan ini masih lebih mahal dibanding yang lain. Maka kita cari keyword yang lain. Misalkan daster wanita. Nanti muncul produk-produk yang ternyata harganya lebih mahal loh dari produk kita. Nah, disitulah kita main keywordnya. Jadi ketika orang cari daster wanita, maka yang muncul paling murah adalah produk kita gitu loh. Ya, nah itu attention. Lalu interest, udah nih kita klik. Biar kita tertarik beli, biasa ngapain tuh? Lihat ulasan ya, cek deskripsi dulu. Wah, deskripsinya bagus nih, yang kita butuhin misalkan ya. Makanya saya waktu itu cari laptop ya, speknya yang saya cari, wah nih cocok nih, speknya dapat semua. Lalu kemudian lihat ulasan kan gitu ya, barangnya bagus ya, deskripsinya bagus, tapi kok bintang satunya banyak. Contoh ya, drone ya, harganya 10.000, wah murah banget kan gitu ya. Ternyata ulasannya pada ketipu semua. Ternyata itu bukan drone tapi mystery box yang kalau beruntung dapat drone. Ya apaan ini, katanya saya cuma dapat jepitan, jepitan rambut, katanya drone ya kan. Yang datang cuma jepitan rambut. Nah, kenapa? Karena nggak baca deskripsi. Kalau di situ adalah mystery box, atau nggak lihat ulasan. Kalau ulasan itu hanya mystery box, kan gitu ya. Nah, udah nih kita lihat ya. Berarti kalau kita jualan, deskripsinya harus lengkap dan bikin gimana caranya orang bikin kasih ulasan yang bagus, karena ulasan itu sangat penting ya. Lalu kemudian udah nih, udah kita lihat barang murah, bagus, bintang 5 semua, kira-kira kita beli nggak? Check out. Kalau saya nggak, biasanya saya tunggu 2 atau 3 angka kembar. Kenapa? Tunggu gratis ongkir dan diskon. Nah, ini desire nih. Jadi desire itu apa? Ini yang bermain di promosi. Ya, kita kasih promosi ke produk kita. Ya. Jadi kalau udah dapat gratis ongkir ya kan, terus ada potongan harga lagi.
20%. Wah, udah tuh. Langsung check out ya. Maka terjadilah yang namanya action. Gitu. Jadi ketika kamu jualan, udah deskripsi bagus, bintang 5 semua gitu ya. Jangan lupa untuk kasih promosi ya, potongan harga, gencarkan ketika ada angka kembar misalkan gitu ya, promo-promo angka kembar misalkan gitu. Ya. Nah, lalu kemudian setelah orang beli check out, ya gimana caranya biar mereka puas. Barang yang mau kita kirim kita sortir dulu. Ini barang yang paling bagus nih. Lalu langsung kita packing, langsung kirim ke ekspedisi. Biar apa? Biar orangnya check outnya pagi, sore udah sampai. Sehingga kemudian dia bikinlah review bintang 5 lagi kan gitu. Ya. Nah, sehingga terjadi juga kemudian apa? Dia kalau bintang 5 berarti kan dia merekomendasikan kepada orang lain, atau bahkan dia akan melakukan yang namanya repeat order. Ya kan? Nah, itu makanya kenapa kayak motor Yamaha, Honda itu lebih orang suka beli, walaupun mungkin ya secara kualitas kurang bagus dibanding misalkan Suzuki. Kenapa? Karena after sales-nya dia lebih bagus. Ya, bengkelnya banyak, ya, spare part-nya banyak, bahkan spare part KW ini juga banyak. Beda sama Suzuki, bengkelnya sedikit, jarang-jarang, spare part-nya susah, mahal. Ya, makanya kalau orang beli Suzuki, istilahnya barangnya itu ya cepet, kalau dijual itu cepet jatuh lagi gitu. Nah, orang lebih milih udah Yamaha atau Honda yang gampang. Karena apa? Dari sisi satisfaction-nya itu. Ya, ini juga jadi satu pertimbangan. Ya, nah jadi itu ya. Jadi kalau kita jual itu bagaimana sampai orang itu melakukan yang namanya repeat order. Lalu kemudian ada lagi tadi ya bauran pemasaran ya. Apa tadi? Produk, terus price, harga, promotion, dan place ya. Promotion dan place. Ya. Jadi produk ya, kita juga bisa berstrategi dengan produk ketika kita memasarkan sesuatu ya. Nah, jadi kalau dulu saya ingat ya Pak Bob Sadino pernah cerita ke saya ya, nasihati saya, kamu kalau mau buat produk ya harus ada 3 jenis nih, 3 model. Kalau kamu mau sukses, satu bikin produk yang orang nggak pernah bikin, artinya kamu jadi pionirnya tuh. Ya, Pak Bob itu dulu kan pionir dari telur ayam negeri. Ya, telur ayam negeri, ayam broiler itu dari Pak Bob tuh awalnya dulu, sekitar tahun 70-an. Ya, kalau kalian kan udah tahunnya udah ada ya. Kalau zaman dulu ya, saya masih ngalamin, saya ayam negeri itu belum terlalu populer ya dulu ya. Nah, itu masih ayam-ayam kampung gitu, jual yang masih kotor-kotor lah ya, masih ada nya itu ya, dijual. Ya, kayak gitu. Dan jualnya juga nggak per kilo mungkin ya, kalau ada aja yang mau jual gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Ya. Atau misalkan kalau kamu mau jual produk yang sama, kamu harus punya ciri khas. Contoh misalkan kalau jual bakso, kan bakso itu bulat. Bikinlah bakso yang lope-lope misalkan ya, bakso cinta ya. Bentuknya love-love gitu ya. Ada yang dulu juga ada yang bakso apa namanya isinya seafood ya. Nah itu apa tuh? Pakai kepiting, apa pakai ini lobster gitu ya. Nah itu kayak gitu. Atau kalau kamu nggak bisa punya ciri khas, produk kamu itu harus jadi yang nomor 1. Ya contoh kamu jualan seblak, kamu harus jualan seblak yang paling enak, gitu. Ya. Nah produk itulah yang kemudian nanti harus selalu diinovasi biar apa? Biar ada yang namanya life cycle produk, ya. Jadi produk itu ya, kemarin mungkin saya udah jelasin tentang Mixu ya. Nah, Mixu itu udah level turun, dia jual franchise-nya ya. Kemudian orang beli rame-rame ya, gara-gara dia bikin tagline ya, pemburu ruko kosong kan gitu ya. Di mana ada ruko kosong, disitulah Mixu berdiri kan gitu. Nah, ketika orang udah rame-rame beli franchise-nya, dia pas kondisi turun ya, sehingga akhirnya sekarang banyak gerai-gerai Mixu yang tutup gitu ya, karena nggak tahu tentang life cycle produk. Lalu ada harga, price. Contoh saya bikin kaos nih, ya model Cartoon Combat, ya yang 24 lah ya. Lalu pakai sablon yang kamu bisa pilih, model plastisol yang kuat gitu ya. Saya jual 20.000, kira-kira laris nggak tuh? Laris ya, karena murah. Tapi kalau saya jual sama anak Jaksel yang tinggalnya di Kemang atau di mana namanya, di Pondok Indah yang biasa nongkrong di kafe-kafe, kira-kira laku nggak? Kenapa? Nggak level ya, nggak branding ya. Gatel-gatel gua kalau pakai kaos yang 20.000-an. Gua biasa pakai kaos Singapura yang harganya satu lembarnya itu 10 juta. Ya kan? Padahal Singapura itu ya, itu boleh ambil dari Tanah Abang, ya kan? Jadi dia impor dari Tanah Abang, ya kan?
Di sana dimerekin sama dia, dijualin ke kita dengan harga 10 juta ya. Orangnya karena ada mereknya jadi pede aja kan gitu ya. Wah ini 10 juta karena barang Singapura. Padahal Singapura itu nggak pernah buat barang. Dia hanya beli lalu di label kan gitu. Ya. Dulu pernah ada kasus tuh ya kalau nggak salah salah satu klub bola Inggris tuh. Ya, yang jersinya dijual mahal, ternyata bikinnya itu dikonveksi di daerah Tangerang. Yang bayaran pegawainya itu kecil. Makanya istilahnya dibilang ini apa namanya meres tenaga orang gitu, dihargai murah tapi jual jersinya mahal gitu ya. Nah jadi strategi harga ini, harga itu kalau kita jual murah itu belum tentu juga pasti laku, atau kalau kita jual mahal itu bukan berarti nggak laku, tapi tergantung segmen yang mau kita tuju ya. iPhone, kenapa iPhone ketika keluar model baru selalu harganya mahal-mahal kan, 25 juta 30 jutaan gitu ya. Sekarang udah keluar 17 ya, udah 18 malah. Aduh, saya nggak pernah main iPhone ya, jadi nggak tahu ya. Terakhir yang saya tahu 14 ya, sekarang udah 18 saja tuh ya. Nah, itu harganya pasti di kisaran 30 jutaan gitu. Ya, apakah iPhone nggak bisa bikin handphone yang harga 5 jutaan? Bisa. Tapi kalau dia jual 5 juta, dia akan merusak segmennya dia tuh. Ya, segmennya dia adalah orang-orang kaya atau orang-orang yang belaga kaya kan gitu ya. Biasa kalau bukber ya kan, alumni ya datang, iPhone itu sampai sewa ya kan, sewa iPhone kan, penyewaan iPhone langsung laris tuh kan, apa biar dilihat sukses, bergaya di sini ya kan, handphonenya taruh di kantong, bobanya kelihatan tuh ya, boba 3 kan gitu ya, biar kelihatan orang sukses. Padahal iPhone-nya boleh nyicil kredit 15 tahun kan gitu ya. Nah, pas dia 15 tahun udah keluar iPhone yang lain, bahkan 3 tahun udah rusak itu iPhone-nya kan gitu ya. Nah itu kayak gitu ya. Kalau Samsung dia ambil segmen atas, ambil juga segmen bawah. Dia ada seri-serisnya. Kalau series S ya itu atas gitu ya. Kalau seri J apa Y ya? Ya seri bawah kan gitu ya. Nah, sekarang udah S berapa nih? 25 ya? 26. Ya. Saya aja masih S2 ya kan. Dia udah S25 tuh ya. Ya buat nyari S3 aja udah susah ya kalau saya gitu ya. Nah itu ya. Jadi harga itu tergantung segmen kita tuju. Kalau kita jualan sama mahasiswa BSI misalkan ya produknya jangan mahal-mahal lah. Ya kalau mau mahal jual di mahasiswa Trisakti misalkan gitu ya. Atau mana Tarumanegara yang atau BINUS yang memang terkenal orang-orang kaya gitu. Ya yang jajannya banyak-banyak ya. Nah itu kayak gitu ya. Itu namanya strategi price. Nah kalau promotion tadi ya, strategi promosi itu akan sangat efektif kalau kita pakai di desire, ya fase desire. Jadi jangan di awal, ya. Bagaimana kita tarik perhatian dulu, ya. Saya ingat dulu waktu saya skripsi, ya. Skripsi saya tentang strategi promosi. Itu ada produk yang namanya teh botol sosro. Itu saya tebak tuh dia, iklannya apa-apa aja. Ya pertama dia bikin tagline dulu nih untuk nyari attention. Ya, tagline-nya ada apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ya, berikutnya saya udah tebak dia pasti akan melakukan nih, ya. Interestnya itu adalah cari preferensi namanya. Tadi kan kalau kita ngelihat testimoni itu kan artinya kita cari preferensi. Cari orang yang sudah pernah menggunakan, kan gitu. Nah, saya tebak nih, nanti dia akan wawancara orang yang minum. Ternyata benar. Jadi dia wawancara tuh orang-orang yang lagi makan terus minumnya teh botol sosro, gimana? Wah menyegarkan kayak gitu-gitu, ya kan? Nah iklan berikutnya saya tebak lagi dia akan bikin promo atau bikin undian. Nah zaman dulu tuh modelnya undian itu biasa dari tutup botol itu ya, ada karetnya itu. Nah di situ tuh ada kode undian yang kemudian nanti dikirim ke sana gitu ya, lewat pos. Kalau dulu masih zaman pos ya, kalau sekarang udah pakai scan. Ya, nah itu ketebak ya, karena apa? Karena dia pakai ini nih. Ya, strategi pemasaran ya. Oke, itu lalu kemudian apa place ya, tempat. Nah, ini tempat, strategi tempat ini biasanya juga berhubungan dengan yang namanya produk yang dihasilkan, apakah kita produsen atau menghasilkan produk atau jasa gitu ya. Kayak contoh rokok ya, kenapa pabrik rokok itu ya, itu rata-rata rokok itu kantor pusatnya itu ada di tempat yang apa namanya banyak suppliernya ya. Jadi dia bikin pabriknya itu di tempat banyak yang nanam tembakau, petani-petani tembakau. Karena kalau untuk jual dia gampang ya. Orang kita itu pada perokok semua.
Ya, justru harus dijaga itu apa? Suppliernya, biar bahan bakunya itu tetap ada buat memenuhi produksi. Makanya dia bikinnya kenapa di daerah-daerah Kudus misalnya atau daerah-daerah Jawa Timur ya, yang di situ banyak yang nanam tembakau. Beda kalau misalkan produk kita jasa, contoh kayak bank itu banyak di cabang itu di pasar-pasar atau di perkantoran, karena segmennya ada di situ, customernya ada di situ gitu. Ya, jadi strategi price juga harus tahu. Makanya kenapa sih banyak yang buka kafe di sekitaran Margonda? Karena Margonda ini terkenal sebagai kuliner nih. Ya, jadi kalau jualan yang makanan-makanan aja, jangan jualan yang lain, bikin bengkel di Margonda kan misalnya gitu ya. Nah, itu jarang orang laku. Makanya susah kita kalau ban bocor di Margonda kan. Jarang yang bengkel yang tambal ban di Margonda. Kenapa? Biaya sewanya juga mahal. Kan gitu. Pasti harus masuk-masuk dulu ke dalam, cari itu di situ, ada nggak kan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi harus tahu ya tempat yang kita gunakan ketika jual, termasuk tadi ya, masalah online maupun offline ya. Ini bicara soal pasar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ayo nanya. Ya ini jauh ya, kemarin kita bicara soal riset, sekarang kita bicara soal jualan ya. Kemarin siapa yang udah punya bisnis? Tanya dong bisnisnya, kan gitu ya. Jadi kalian ya, terutama laki-laki nih ya, harus sudah pintar cari duit. Kenapa? Karena skincare-nya cewek mahal loh, 10 jutaan ya, skincare ya, sebulan ya? Oh nggak ada? Biaya skincare nggak ada 10 juta? Wah, berarti belum yang pakai yang tenar ya. Ya. Makanya cari nanti suami yang kaya yang bisa beliin skincare 10 juta gitu ya. Tapi dapat lakinya yang apa biasanya? Ya laki ya. Laki maunya kalau cari cewek yang mau diajak susah, ya kan? Akhirnya hidupnya jadi susah, beneran susah kan, udah niatnya belum apa-apa ngajak susah, ya kan? Cewek mau nggak diajak susah? Hah? Nggak mau ya? Tuh, nggak ada yang mau loh. Ya, jadi kalau jadi cowok harus punya duit, ya, bisnis dari sekarang. Karena skincare cewek tadi berapa? 10 juta. Belum make up-nya ya. Ya. Jadi nggak usah cari cewek yang cantik, ya. Istri ya dikasih make up pasti cantik, iya nggak? Oh betul tuh, ya. Nah, jadi kalau buat cowok ya jangan cari cewek yang gampang diajak susah, nanti kamu jadi susah beneran. Ya cari cewek yang matre justru, ya. Biaya hidupnya mahal. Artinya apa? Karena dia biaya hidupnya mahal, maka saya akan cari duit tuh. Ya, kerja keras buat ngasilin duit. Oh, berapa pengeluaran skincare make up-nya? Oh, 20 juta sebulan. Belum jajannya ke kafenya. Ya udah habislah 50 juta sebulan. Ya, tenang aja. Gue penghasilan gue 10 juta, 100 juta sebulan kan gitu. 1 miliar malah 1 bulan kan gitu. Ya, misal. Ada pertanyaan? Jadi rame. Ada pertanyaan silakan. Ya biar kelihatan bermanfaat lah ya mata kuliah ini ke kalian gitu. Jadi bertanya yang memang kalian butuhkan gitu. Kalau bertanya pasti yang kalian butuhin ya. Bukan pertanyaan yang udah ada di materi. Udah ada? Udah cukup? Cukup ya? Oke, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya kalau benar.